Tim kuasa hukum Saka Tatal meyakini bahwa peristiwa yang menimpa Vina dan Eki pada tahun 2016 adalah murni kecelakaan lalu lintas. Pernyataan tersebut diungkap dalam sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, menjalani sidang peninjauan kembali secara perdana Rabu siang. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon mulai pukul 10 pagi dengan agenda pembacaan memori peninjauan kembali. Sebanyak 20 pengacara Saka Tatal hadir di dalam persidangan untuk membacakan memori PK secara bergantian. Pada kesimpulannya, dalam memori PK tersebut, tim kuasa hukum Saka Tatal berkesimpulan bahwa meninggalnya Vina dan Eki pada 2016 bukan karena pembunuhan. Kita telah berhasil dengan tenang dan aman, damai, Kota Cirebon membacakan memori peninjauan kembali. Dan hari ini jelas kesimpulan sidangnya bahwa kematian ini bukan karena pembunuhan atau pemerkosaan, tapi murni karena kecelakaan sesuai dengan olah TKP pertama di Polsek Talun. Demikian itu kesimpulan kita. Ya, mudah-mudahan kita tunggu jawaban daripada jaksa. Menurut tim kuasa hukum, sidang akan kembali dilanjutkan hari Jumat yang akan datang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Sementara itu, tim kuasa hukum Saka Tatal membawa 13 bukti baru atau novum dalam sidang perdana peninjauan kembali. Sidang berikutnya akan dilakukan pada tanggal 26 Juli dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam sidang, Saka Tatal memohon agar nama baiknya dipulihkan. Sebab kuasa hukum menyebut Saka Tatal tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum pun menyampaikan sejumlah alat bukti baru, salah satunya terkait penghapusan 2 buronan dalam kasus Vina. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Novum ini diketahui oleh Saudara Selis pada bulan Mei 2024. Dalam sidang perdana peninjauan kembali, tim kuasa hukum menyampaikan 13 novum. Sidang akan dilanjutkan pada Jumat 28 Juli 2024. Pihak Saka Tatal mengaku memiliki novum atau bukti baru untuk menghadapi sidang PK. Bukti baru ini diyakini tim kuasa hukum Saka Tatal akan menjadi pertimbangan hakim dalam membebaskan Saka Tatal dari keterlibatan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan berikut sejumlah bukti baru yang dimiliki oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. Tidak ada luka tusuk pada jenazah Eki, yakni foto pada jasad Eki tidak menunjukkan adanya bekas luka tusuk akibat samurai atau benda tajam lain. Bukti tersebut berdasarkan hasil visum dan otopsi terhadap jasad Eki. Luka sabetan di muka Vina akibat DPO Andi. Foto jasad Vina menjelaskan jika luka di wajah Vina akibat sabetan samurai oleh salah satu DPO atas nama Andi. Sehingga hal ini membuktikan Saka Tatal tidak terkait atas kematian Vina. Hasil visum Vina, dari hasil visum Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung Vina. Ditemukan serpihan daging di baut penopang lampu jalan. Bukti tersebut sesuai dengan hasil visum yang menjelaskan adanya luka di tungkai Vina. Di mana hal ini menjelaskan bahwa pada tungkai bawah kanan sisi depan pada tubuh Vina terdapat luka terbuka 15 kali 1 cm dan dalam 4 cm yang menyebabkan pendarahan aktif. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan hakim dalam perkara Aquo. Bukti sepeda motor Eki, di mana terdapat bekas goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Bukti ini meyakinkan kuasa hukum jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa kecelakaan. Rekaman Liga Akbar
berupa flash disk yang berisi file rekaman kesaksian Liga Akbar, di mana Liga Akbar mengaku kesaksian dalam persidangan merupakan perintah dari Kapolsek Kepetakan yang sekaligus ayah Eki, Ibtu Rudiana. Tidak menerapkan scientific crime investigation. Berdasarkan keterangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut penanganan kasus tewasnya Vina dan Eki tidak menerapkan scientific crime investigation. Dalam kesimpulan permohonan yang dibacakan kuasa hukum Saka Tatal disebutkan bahwa nama Saka Tatal harus direhabilitasi. Selain itu sejumlah saksi juga diminta agar dihadirkan dalam persidangan, diantaranya mantan petinggi Mabes Polri. Kesimpulan. Adapun kesimpulan pada permohonan peninjauan kembali terdakwa Saka Tatal bin Bagja adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dengan bukti baru tonofum tersebut yang belum pernah diajukan pada waktu persidangan, hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. 2. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak sama sekali menggunakan ajaran kausalitas hukum pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jaksa dan hakim tidak memisahkan secara tegas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan terdakwa 5 orang dewasa berdasarkan fakta hukum. Saka Tatal bin Bagja tidak ikut terlibat pada pengeroyokan di tempat kejadian peristiwa di showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situnggal, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. 3. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak Saka Tatal bin Bagja sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak, sehingga jaksa penuntut umum mengabaikan perintah undang-undang yang melanggar hukum acara pidana anak. 4. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak Saka Tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KUHP.